Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Tentunya pasti baik-baik saja ya di rumah. Untuk kali ini bersama Ibu Hendri Aryani kita akan belajar tentang sistem reproduksi manusia khususnya di materi menstruasi dan fertilisasi. Menstruasi adalah keluarnya darah akibat dari peluruhan endometrium dan ovum yang tidak dibuahi melalui saluran vagina. Menstruasi merupakan tanda bahwa wanita sudah masuk pada fase pubertas. Di dalam siklus menstruasi mengalami 4 fase, yaitu fase menstruasi, fase folikuler, fase ovulasi, dan fase luteum. Berikut adalah fase menstruasi. Pertama yang harus kalian perhatikan adalah bagian-bagian dalam gambar siklus ini. Ini adalah endometrium atau dinding rahim, yang di sini hormon estrogen, hormon progesteron, hormon LH, hormon FSH, dan yang ini adalah ovarium, di mana ovarium menghasilkan sel ovum atau sel telur. Baik, yang pertama fase menstruasi. Pada fase menstruasi terjadi di hari yang pertama sampai hari kelima atau ketujuh. Dilihat dari dinding rahimnya mengalami penipisan dinding rahim. Penipisan dinding rahim ini akibat dari ketidakaktifan hormon-hormon yang berperan dalam siklus menstruasi. Setelah hari ketujuh, maka mengalami fase folikuler. Fase folikuler sampai hari ke-13. Pada endometrium sudah mengalami penebalan dinding rahim. Penebalan dinding rahim ini dipengaruhi oleh adanya hormon estrogen. Hormon estrogen dirangsang oleh hormon FSH. Pada ovarium mengalami pembentukan ovum. Dan di hari tepat ke-14 dan 15, maka terjadilah fase ovulasi. Artinya, fase pengeluaran sel telur dari ovarium menuju ke tuba falopi. Di sini mengalami puncak aktif dari hormon estrogen dan puncak aktif dari hormon FSH serta hormon LH. Hormon LH akan mengaktifkan hormon progesteron di mana tugasnya untuk menebalkan dinding rahim. Ketika progesteron ada di puncak, maka dinding rahim pun akan menebal secara maksimal. Sedangkan pada ovum di sini, pada ovum membentuk korpus luteum. Lepas dari hari ke-27, maka korpus luteum akan mengalami pengerusakan dan dinding rahim akan mulai dikontraksikan untuk mengalami terjadinya fase pertama kembali, yaitu menstruasi, sehingga nanti akan keluar darah melalui saluran vagina. Nah, pada saat menstruasi kembali semua hormon yang berperan dalam siklus menstruasi akan non-aktif. Begitu seterusnya. Selanjutnya adalah fertilisasi. Fertilisasi atau pembuahan adalah masuknya sel sperma ke dalam ovum membentuk zigot. Fertilisasi ini terjadi bisa pada tuba falopi atau pada uterus. Perhatikan gambar fertilisasi berikut ini. Ovulasi merupakan awal dari terjadinya fertilisasi. Setelah ovulasi, ada sperma yang masuk, maka terjadilah fertilisasi atau pembuahan sehingga membentuk zigot. Zigot di hari pertama sampai hari kelima, dia akan bergerak menuju ke uterus. Menuju ke sini uterus. Di uterus, maka hari ke-7 embrio akan masuk ke dalam dinding endometrium atau dinding rahim
untuk ditanamnya embrio sehingga mengalami perkembangan janin hingga janin tersebut berkembang seperti pada gambar berikut. Ini terjadi di dalam endometrium. Lebih jelasnya di sini ada perkembangan janin dari minggu pertama, ada minggu ke-6 sampai minggu ke-40, dilihat perbedaannya mengalami perkembangan yang sangat signifikan setiap minggunya. Kemudian muncul pertanyaan, apa sih pengaruh menstruasi dengan kehamilan? Nah, di sini kalian bisa mencari berbagai macam informasi tentang pertanyaan ini. Silahkan cari referensi sebanyak-banyaknya, jawabannya kalian share dalam WA, Facebook, atau kolom komentar yang nantinya video ini akan Ibu share kepada kalian. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa. Itu tadi materi tentang pembahasan menstruasi dan fertilisasi. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari materi ini. Dan jangan lupa pesan Ibu untuk selalu jaga jarak, jaga kesehatan, selalu cuci tangan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.